Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan dan kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju dinul Islam seperti saat ini, yaitu beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang Al-Qur'anul Karim. Kenapa Al-Qur'an disambungkan dengan kata Al-Karim? Hal tersebut membuktikan begitu mulianya Al-Qur'an. Karena apa? Al-Karim merupakan nama Allah yang berada di Asmaul Husna, yang berarti Maha Mulia. Kemuliaan Al-Quran karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang istimewa, yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Pada bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan Ramadan, dan tepatnya pada malam yang paling mulia daripada malam-malam yang lainnya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Dan pada makhluk yang paling mulia di seluruh jagat raya, makhluk yang namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang namanya terukir di pintu-pintu surga, makhluk yang mana menjadi alasan kenapa diciptakannya alam beserta isinya ini, yaitu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, begitu mulianya Al-Quran, kitab suci kita, kitab yang menjadi pedoman hidup kita. Hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Alif Lam Mim. Inilah Al-Quran yang tidak ada lagi keraguannya, yang menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hal tersebut membuktikan begitu mulianya Al-Quran, kitab suci kita. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita mencintai Al-Quran? Seberapa sering kita membaca Al-Quran? Atau bahkan Al-Quran hanya kita simpan di dalam lemari kaca yang tidak pernah kita sentuh, bahkan tidak pernah kita buka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya akan mengajak diri saya sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita tumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Karena apa?
Allah akan memberikan keistimewaan-keistimewaannya bagi orang yang senantiasa istiqomah dalam membaca Al-Quran setiap harinya. Di antaranya yaitu yang pertama, ketika kita di alam barzah, tentu kita pasti sendiri. Orang yang cinta sama kita pun, walaupun cinta mati pun, gak mungkin akan menemani kita ketika di alam barzah. Maka Masya Allahnya, ketika kita di dunia istiqomah dalam membaca Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, Al-Quran akan menemani kita ketika di alam barzah, insya Allah. Yang kedua, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kita setiap harinya meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat saja, karena 1 huruf kita akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang disuruh, apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, maka kita tinggalkan. Itu termasuk orang yang khairukum man ta'alamal Qur'an, orang yang terbaik. Dan keistimewaan Al-Quran untuk orang yang membacanya, yang ketiga yaitu ingin mendapatkan posisi terbaik. Tentunya kita sebagai umat Islam mendambakan, ingin mendapatkan, ingin menjadi orang yang posisinya terbaik, tertinggi di sisi Allah. Maka dengan kita istiqomah membaca Al-Quran, kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan posisi terbaik, posisi tertinggi, teristimewa di sisi Allah. Dan yang keempat yaitu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada ashabi. Apa yang dimaksud dengan ashabi? Yaitu orang yang senantiasa menjadi sahabat ashabi, sahabat Al-Quran, yang setiap harinya meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran setiap harinya dalam 2 kali khatam. Masya Allah. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Semangat untuk membaca Al-Quran setiap harinya dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu tadi sedikit keistimewaan yang saya berikan, saya jelaskan tentang keistimewaan orang yang senantiasa setiap harinya istiqomah dalam membaca Al-Quran. Al-Quran, ketika kita menghatamkan Al-Quran, maka pada saat itu pula lah malaikat turun kepada kita. 1 hurufnya kita akan diberi 10 kebaikan. Maka alif lam mim itu berapa huruf? 3 huruf. Sudah kita mendapatkan 30 kebaikan. Hal tersebut membuktikan begitu mulianya orang yang membaca Al-Quran. Dan begitu Allah memberikan keistimewaan orang yang membaca Al-Quran. Apalagi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Udah berapa huruf aja itu? Apalagi ketika kita menghatamkan Al-Quran, berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita tumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Marilah kita istiqomah dalam membaca Al-Quran setiap harinya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Insya Allah ketika kita istiqomah dalam membaca Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, senantiasa kita menjadi orang yang selamat dunia dan juga akhirat. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Illa liqa
undur makola wala tandur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.